tema yang Bapak Ibu Gembala pilihkan untuk kita hari ini, gereja sangat memerlukan api kebangunan rohani. Nah, sayangnya kata kebangunan rohani sudah melenceng jauh dari yang semula Tuhan buat. Apa? Akhirnya kata api kebangunan rohani itu cuma jadi KKR, kebaktian-kebaktian yang besar. Ya, bukan. Kita akan belajar hari ini. Saya mulai dengan kata, kalau kita mendengar kata api, langsung muncul apa? Bilang rokok, awas kamu. Ayo, mendengar kata api, langsung mikir apa? Oh, masak telur goreng, awas kamu. Ayo, mendengar kata api, muncul apa? Apa? Panas. Lanjutkan. Kamu minta digantung kamu ya. Ya, anak Dayak satu ini. Oke. Nah, yang nggak tahu apa nggak apa lah. Hari Sabtu tuh Jumat ya. Aduh lagi ya, awas lagi. Ayo. Panas. Lanjutkan. Api. Kobaran. Membakar. Asap. Apa? Asap. Salah semua. Ayo, satu lagi. Pak Gembala bilang apa? Terang. Bukan. Oke, saya jawab sendiri. Setiap kali kita mendengar kata api, langsung mikir power. Betul tidak? Semua yang disebut power, tenaga, kekuatan, itu pasti berasal dari api. Saudara lihat kincir angin, turbin, itu kan untuk memutar turbin. Kincir angin bahasa apa? Wind apa? Windmill. Betul nggak? Ayo, tahu kincir angin? Negara mana yang paling banyak kincir anginnya? Belanda. Karena anginnya banyak. Nah, ketika saya diskusi dengan beberapa orang, nggak bisa Pak, nggak harus api, angin juga. Saya yakinkan dia, betul, ada windmill, kincir angin itu. Tapi waktu dia berputar menghasilkan apa? Power. Dan power itu berupa panas. Nah, bicara tentang api, kita bicara tentang kuasa, kekuatan. Yang ngerti mesin, mungkinkah sebuah mobil atau penggerak apa saja nggak ada api bisa jalan sendiri? Jawab cepat, nggak bisa. Walaupun mobil listrik Tesla itu tetap memerlukan api dari listriknya itu. Nah, listrik itu sendiri, electricity itu sendiri, karena ada api. Kehidupan yang tanpa api, maka dia bukan hidup. Nah, salah satu wujud api yang paling nyata dalam hidup sehari-hari adalah love. Saudara percaya? Kasih, bukan cinta ya. Harus dibedakan. Love is love, not lust. L-U-S-T. Berarti? Nah, dalam bahasa Indonesia, lust itu cinta. Sama sebetulnya antara love dengan lust, antara kasih dengan cinta. Itu punya kekuatan. Betul atau tidak? Loh, tanya kok. Punya kekuatan. Betul? Kita lihat di YouTube, ya, di sosial media, anjing-anjing yang terlantar, yang terluka, anjing yang jadi pemarah,
jadi galak, jadi ganas. Sering lihat video-video seperti itu. Begitu ada orang yang menemukan dia dan disayang, berubah gak hidupnya? Itulah kekuatan kasih. Orang-orang yang sakit, kalau ada orang yang mencintai dia, ada di sampingnya. Medis mengakui obat apa saja akan kalah dengan yang namanya kasih. Betul atau tidak? Jawablah. Betul? Yang pernah pacaran pasti tahu. Lagi meler, menggigil, pacarnya telepon, suruh datang, berangkat nggak? Jangan pura-pura kamu. Lo ditanya kok, berangkat tidak? Nah itu dia. Itu power, itu kuasa. Jadi kalau kita bicara api di dalam Alkitab, itulah kasih Bapa kepada manusia. Amin. Mengalahkan segala-galanya. Maka itu saya sebagai hamba Tuhan selalu punya konsep ini. Dengar, waktu orang pacaran dan betul-betul jatuh cinta. Ingat seorang musisi dari Surabaya namanya Gomblo pernah buat lagu. Orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing pun dikira coklat. Lo pernah dengar lagu itu? Lo betul nggak? Pak Emil bisa terjemahkan nggak ini? Ketinggalan. Karena saya yang diterjemahkan, saya lihat kok dia diam sama jadi nggak tersenyum, berarti belum nyampe itu. Ulang-ulangnya. Orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing pun dikira coklat. Oh, itu bahasa Inggrisnya, jangan salah. Betul? Nah, saya tanya, jawab ya. Ketika anak muda sedang jatuh cinta, dia lebih nurut mamanya atau pacarnya? Ayo, wih, pintar semua. Loh, itu fakta loh, betul tidak? Loh, jawablah, pura-pura aja ini. Betul? Iya. Awas kamu bilang adu lagi, jawab. Nah, ukuran ini yang saya pakai. Kalau kita murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah taat kepada guru kita, kalau kita mengaku anak-anak Papa di surga nggak pernah nurut pada Papa kita, berarti kita sedang tidak apa dengan dia. Bukan tidak setia, yang tadi baru ngomong apa? Tidak mengasihi. Berarti kita sedang tidak jatuh cinta kepada Tuhan. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak bisa mentaati Tuhan karena kita tidak mengasihi Dia, berarti kita lebih mentaati siapa? Cuma ada satu di antara dua loh. Kalau nggak Tuhan ya hantu. Loh, ya atau tidak? Berarti sedang menuruti siapa? Sedang menuruti setan, iblis. Nah, itulah api. Masih ingat istilah kitab Wahyu pasal 2? The first love. Kasih mula-mula. Masih ingat ya? Saya tanya kok. Perhatikan, banyak lagu pujian digubah dari kata the first love. Kasih yang mula-mula. Apa yang terjadi pada seorang Kristen kalau dia kehilangan kasih mula-mulanya? Ayo, cepat jawab. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita kehilangan kasih mula-mula kita? Ayo, sama seperti suami istri. Kalau sudah kehilangan rasa jatuh cinta pertama kali sebelum menikah dulu, maka suasana suami istri di rumah jadi apa? Hambar. Maka itu hati-hati kalau sudah menikah sekian tahun berkata, oh
lama jadi gak makin seperti teman. Oh salah itu, awas itu. Betul? Nah, jadi apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita kehilangan the first love kita dengan Tuhan Yesus? Apa? Iya, terjadi apa kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula itu? Ini api. Kehilangan api itu. Padam, betul. Tapi bentuknya nggak ada kekuatan. Nggak ada kekuatan untuk apa? Ayolah. Nah, kalau kita kehilangan kasih mula-mula, diajak ke gereja pun seperti narik truk mogok yang kekuatannya 2 ton. Betul? Apalagi winter-winter seperti ini, selimut lebih enak daripada ke gereja. Yang aku. Betul tidak? Nah, itu kehilangan kasih mula-mula. Kenapa? Pak Agung? Iya, nggak butuh Tuhan. Ini loh yang berbahaya dalam hidup kita. Maka itu bersyukur kalau gembala kita hari ini memiliki tema. Gereja harus memiliki api kepengenalan. Bukan untuk rajin KKR, tidak. Tapi kasih yang terus membara, terus menyala, terus membakar di hidup kita. Saya cuma cerita ya, ini sebagai bukti kasih Tuhan luar biasa. Bulan depan Agustus tanggal 26, saya bersama istri bersama keluarga besar akan kembali mensyukuri 51 tahun saya jadi hamba Tuhan. Jadi saya mulai khotbah itu 26 Agustus 72. Lama terus sebentar. Lama. Kalau bukan karena api itu, pasti nggak akan bertahan selama ini. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Nah saudara, hidup kita perlu api itu yang terus menyala, tidak boleh padam. Hari apa Jen kita ke Kings Park bersama Pastor Jenny, lupa kamu ada pasti dengan Pendeta Jenny. Kami keluar Rabu, Kamis, ya pokoknya salah satu hari. Nah kalau saudara pernah ke Kings Park, saya lupa masuk dari yang gate mana ya. Ada peringatan nggak tentang tentara Australia yang mati waktu perang dunia pertama, perang dunia kedua? Ada api nggak? Nah, Pastor Jani yang ngajak kami cerita ini dari gas alam dan itu nggak boleh padam. Saya tanya, sudah berapa tahun api ini menyala? Pastor Jani jawabnya, saya juga nggak tahu, waktu saya datang sudah ada dia. Nah, ada yang tahu nggak api itu dinyalakan dari tahun berapa? Ada yang tahu? Awas kalau orang Perth nggak tahu berdosa sekarang. Coba cari di Google. Tahun berapa? Nggak ada. Terus saya tanya, jadi kalau hujan bagaimana? Ayo coba bisa jawab. Hujan deras sekali. Apinya menyala atau mati? Enggak, tetap nyala. Itu yang luar biasa. Nah, biarlah api kasih mula-mula, the first love, yang kita dapat dari Tuhan Yesus sejak pertama kita menjadi percaya. Biar api itu jangan padam. Setuju? Terus, ada yang cari di Google dari tahun berapa api itu menyala di Kings Park? Nggak ada, ya nggak apa-apa. Hah? Nggak ketemu, oke. Nah, mari kita tanya, apakah api itu masih menyala sampai hari ini di hidup kita? Tahun 72 pertama kali saya mulai melayani, keren. Tim kami itu diberi nama tim api menyala. Masih ingat ya? Tim api menyala. Dan puji Tuhan, saya ada di tim itu
bersyukur kepada Tuhan. Api itu tetap menyala di hidup saya sampai hari ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, biar api itu tetap menyala sampai akhir hidup saya nanti. Nah, kalau api itu terus menyala, saudara, maka kita nggak akan pernah bosan, nggak akan pernah capek dalam hidup. Dan itu sungguh luar biasa. Setuju saya ngomong ini? Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat 6, 7, 8. Saya melihatnya di mana ya? Ayatnya di belakang kan? Oh, di depan situ. Oke, lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, 7, 8. Nah, saya ikut baca juga gimana? Gereja ditanyakan sebelah mana? Ini udah banyak ayat, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, di mana? Oh, itu. Ya. Ayat 6 mulai. Kisah Rasul 1 mulai ayat 6. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara, ternyata api. Kenapa ibu? Ibu kenapa? Halo, halo. Orang Filipina. Oh, kenapa? Ada sesuatu? Oh, saya ulangi. Ternyata api yang dimiliki oleh 11 murid ini, yang satu sudah meninggal, si Judas, adalah api yang salah. Lihat pertanyaannya. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Israel dalam kondisi merdeka atau terjajah? Coba jawab. Israel dalam kondisi merdeka sebagai bangsa yang mandiri atau terjajah? Ayo, terjajah atau merdeka? Kok susah menjawabnya. Salah tak? Terjajah atau merdeka? Terjajah. Siapa yang menjajah mereka? Kerajaan Roma. Nah, detik-detik Tuhan Yesus mau naik ke surga, ini yang buat Tuhan Yesus bingung. Ternyata di hati dan pikiran 11 murid ini, mereka ingin Tuhan Yesus jadi raja orang Yahudi yang memerdekakan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Wah, saudara, kalau kita baca dengan teliti, Tuhan Yesus sempat syok. Hah? Selama ini aku ngajar kamu, ternyata di otakmu itu cuma ada kerajaan Israel yang jasmani. Itu api yang salah. Jadi mereka menanti Yesus kapan? Oh, terima kasih, langsung ditayangkan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi mereka ketika mendengar Tuhan Yesus ngajar doa ini, mereka makin mantap. Kita akan merdeka. Lalu 12 orang ini pasti waktu kalau Yudas masih hidup, dia jadi menteri keuangan. Petrus akan jadi perdana menterinya karena Yesus rajanya. Nanti Thomas jadi menteri apa? Yakobus jadi menteri apa? Wah, Tuhan Yesus kaget. Kok bisa begitu? Lanjut ayat 7. Ini jawaban Tuhan Yesus. Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gak perlu tahu. Ayat 8. Nah, api ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima power. Roh Kudus itu api atau bukan? Lo jawab dong, Roh Kudus itu api atau bukan? Api. Maka itu gereja lahir di Kisah Rasul pasal 2. Di kepala mereka 120 murid kelihatan apa? Api. Itu yang gereja perlu untuk tetap membuat semangat. Kalau saya bisa cerita
51 tahun ini yang saya lewati bersama Tuhan, nggak pernah selalu mulus, nggak pernah. Ada banyak hal, badai, masalah, semuanya ada banyak. Tapi bersyukur, api ini yang membuat saya tahan bertahan. Jadi perlu sekali api ini. Ya, kamu nggak perlu tahu, tapi kamu akan menerima api kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apaku? Baca, akan menjadi apaku? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksiku. Saya menyimpang dikit. Jadi seluruh Alkitab tidak ada panggilan untuk menjadi pengkhotbah atau jadi pendeta, itu tidak. Yang ada adalah panggilan untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi itu gak perlu sekolah, catat baik-baik. Menjadi saksi itu sangat mudah. Siapa yang pernah jadi saksi di pengadilan? Nah, kalau belum, ini fakta. Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang yang didengar, yang dilihat, dan yang dialami. Betul atau salah? Dan itu gak perlu sekolah. Hanya menceritakan ulang apa yang Tuhan kerjakan. Nah, saya beri contoh. 2 minggu lalu kan Presiden Jokowi ke Sydney, bukan? Benar atau tidak? Ngikut itu. Nah, misalnya ada orang Indonesia dari Perth khusus terbang ke Sydney hanya untuk melihat Jokowi. Nah, ketika saudara dari Perth datang ke Sydney, ternyata waktu saudara antri dapat posisi yang tepat di mana Presiden Indonesia ada. Karena dulu Presiden itu paling keren, suka selfie. Terus saya tanya, Pak Jokowi suka selfie nggak? Suka sekali. Bahkan belum ada presiden di dunia seperti Jokowi. Kalau ada rakyat ingin selfie, HP-nya itu diminta terus dia nyetrek sendiri. Karena nggak Pak Jokowi. Nah, misalnya saudara dari Perth jauh-jauh ke Sydney, pas di posisi presiden ada, saudara bawa HP, lalu presiden ambil HP saudara, pinjam untuk foto selfie. Pulang ke Perth, punya banyak bahan cerita nggak? Ayo coba, punya banyak bahan cerita nggak? Oke. Kira-kira selfie dengan presiden 3 bulan ceritanya habis? Setahun habis? Enggak. Padahal cuma kejepret, nggak diajak ngomong. Loh, ini serius yang mau bilang. Yang ketemu presiden gak sengaja, cuma berapa detik, gak menit. Cerita saudara gak habis-habis. Kira-kira teman-temanmu dari Indonesia pada tanya gak? Kan betul kamu, aku lihat di TV loh, kamu diajak selfie sama presiden. Nanti gak ilustrasi? Jadi kalau ada di antara kita nggak pernah bisa bersaksi tentang Tuhan ini, kemudian betul atau salah? Maka itu saudara nggak punya Tuhan. Yang ketemu presiden nggak sengaja saja, cerita bisa nggak habis-habis. Ngerti ilustrasi ini? Nah, inilah api yang Tuhan cari. Menjadi saksiku, bukan menjadi pengkhotbahku. Siapa tahu penginjil pertama di dunia? Kalau bisa jawab dapat sepeda, minta Jokowi. Siapa penginjil pertama di dunia? Cepat jawab. Petrus, bukan? Ayo, cepetan nyebut lah. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Paulus, bukan?
Pak Agung hebat sekali. Penginjil pertama di dunia itu pelacur, prostitut. Kenapa Tuhan pilih? Kita buka Yohanes 4 ayat 39. Ini yang luar biasa. Kalau ada orang tanya, kenapa pilih pelacur? Apakah ada orang lebih baik? Jawaban saya, siapa pernah bertanya, kenapa Tuhan Yesus kok pilih Yudas jadi muridnya? Saya punya jawaban. Kalau Yudas nggak kepilih, kita pun nggak kepilih, tahu? Oh nggak, amin. Betul? Kenapa? Karena kita nggak beda jauh dengan Yudas. Loh, kok nggak amin juga ini? Apa itu karakter Yudas pertama? Doyan duit. Aku sebanyak doyan duit. Betul? Itu Yudas. Maka itu kalau Yudas nggak kepilih, kita pun nggak kepilih. Sama seperti perempuan ini, jangan protes. Kenapa pelacur kok tertulis jadi penginjil pertama di dunia? Baca sama-sama. 1, 2, 3 dan banyak atau sedikit? Banyak orang dari Samaria, dari kota itu terus telah, bukan akan, telah apa? Menjadi percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Karena apa? Perkataan perempuan itu bukan khotbah yang yang bersaksi. Tahun 70-an yang lalu, awal-awal saya jadi hamba Tuhan, nanti praktekannya, apalagi yang student ya di dormitory Sora atau siapapun, praktekkan pertemuan Tuhan Yesus dan perempuan itu nanti di ayat-ayat sebelumnya. Itu ternyata saya pernah dramakan ya dengan beberapa anak-anak saya. Nggak sampai 15 menit. Bagaimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus nggak sampai 15 menit bisa membuat dia jadi saksi, jadi penginjil pertama, dan membuat banyak orang Samaria. Ulangi lagi, belum selesai saya baca. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan, maaf saya ganti, pelacur itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Logikanya hanya saksi pendek begitu. Kalau tidak ada api yang menyertai, mungkinkah ada orang banyak percaya? Maaf, apalagi ini kan pelacur. Jangan saudara menuduh saya, kok begitu pelan-pelan. Saya nggak ada waktunya, karena habis ini kami mesti pelayanan ke gereja lain. Ketika perempuan ini bertemu Yesus pertama kali, kan Tuhan Yesus ngomong soal air, dan Tuhan Yesus nawari, kalau kamu minum air sumur ini wanita, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, air itu adalah air hidup. Dan ketika kamu minum air itu, kamu gak perlu cari air di sumur ini, karena air itu menjadi mata air di hatimu. Wah, kira-kira kalau kita dapat tawaran itu mau gak? Misalnya ada iklan sabun di West Australia. Barang siapa pakai sabun ini sekali pakai sampai mati, nggak perlu mandi lagi. Loh, kok tertawa? Saya kan ini iklan, apa salahnya? Kira-kira mau coba sabun itu? Loh, saya tanya, mau coba sabun itu? Tadi sebelumnya ada orang, kemana dia? Oh, saya kira hilang kamu. Ini kalau saya ngajar, saya perhatikan orang, kok kamu hilang dia? Ngapain dia? Kamu cari yang Yaya mana Yaya? Hei, orang Dayak kamu. Saya tanya Yaya kemana? Dia datang lagi. Aduh, sampai satu rumit dengan dia. Maaf yang di rumah, ya
Jumat yang lalu ini anak ketemu kok hilang lagi. Beritahu ya, salam dari saya. Ya, lanjut ya. Bagaimana jadi lupa gara-gara kamu sembunyi tadi? Sabun. Oke, sabun. Ya, persen kamu ingat sabun. Nah, lu kemana semua ini? Gak boy. Oh, mau main. Berarti saya harus berhenti. Mau ngiring. Belum. Saya masih mau belakang ini. Karena biasanya gereja kalau lagi khotbah pemusik main itu suruh berhenti. Enggak ya? Enggak apa-apa, sudah jangan kabur. Kamu juga main. Aku lagi. Awas kamu ya. Oke, lanjut ya. Jadi perempuan ini dapat tawaran. Kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus selamanya. Bahkan air itu akan jadi mata air. Kira-kira kalau kita ditawar begitu mau gak? Oh, mau saja juga mau. Terus ada super katanya ini. Aku akan berikan air itu, tapi panggil dulu suamimu. Nah, kalau kita pikir ada hubungan nggak suami dengan air dengan suami dengan air? Ada hubungan nggak? Cepat? Nggak ada. Tapi justru ini masalah utama perempuan ini. Terus dengan tersipu-sipu perempuan ini berkata, aku nggak punya suami. Tepat katamu. Kamu memang tidak pernah bersuami. Tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Wih. Apa arti profesi seorang perempuan kalau koleksinya laki-laki? Apa? Pelacur. Yang sekarang laki-laki ke-6 ada di rumahmu, itu pun bukan suamimu. Kaget dia. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, itu pertobatan perempuan ini. Nah, pertanyaan saya, waktu dia berangkat dari rumah ke sumur itu, di mata tetangga dia masih pelacur atau bukan? Masih. Setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan perempuan ini menerima api kebanggaan rohani itu, dia balik ke desanya, di mata tetangga dia masih pelacur atau bukan? Maaf saya berkata, masih. Ini yang buat saya bertobat. Maka itu jangan ada yang sombong. Siapapun hamba Tuhan, jangan ada yang sombong. Penginjil pertama di dunia itu pelacur yang dihargai oleh Tuhan. Jujur ya, kalau kita jadi tetangganya perempuan ini, maaf, apa perlu mulut pelacur kita percaya? Maaf sebagai kalimat kasar. Jangan. Enggak. Kalau saya jadi tetangganya pun saya mikir, ngomong apa kan? Tapi status pelacur itu hilang karena api itu bekerja di hidup perempuan ini. Katakan. Sampai hari ini masih terjadi perdebatan hebat. Salah satu penjahat yang disalib bersama Yesus. Masih ingat karena dia percaya Yesus lagi disalib. Dan apa yang Tuhan katakan? Hari ini kau akan ada bersamaku di Firdaus. Nah, di dalam hukum agama nggak bisa. Belum dibimbing, belum dipimpin, ya belum diajari, belum terima Yesus, belum dibaptis, belum diapa-apakan. Berarti status dia masih penjahat atau bukan? Waktu tergantung di salib itu masih. Oh, wah, kalau kamu kasih saya sebaiknya bisa korban pajak. Kamu paham apa? Waktu mangkai orang ketemu waktu itu, kalau boleh dia. Kemarin ketemu nggak dikunjung di Bangkit. Senang ketemu anak saya dari Papua. Saya minum dulu ya untuk menghargai dia ya. Saya ini hamba Tuhan yang apa adanya.
Jadi walaupun saya lagi khotbah maupun tidak khotbah, ini saya nggak perlu jaim. Tahu kata jaim? Bahasa Inggrisnya jaim itu apa ya? Apa? Bahasa Inggris. Coba Inggris bahasa Indonesia. Tolong saya bahasa Inggrisnya apa jaim? Joim. Kamu lagi. Please, saya ingin tahu jangan itu bahasa Inggrisnya apa? Pasti ada. Oke, lanjut dulu ya. Apa sudah nanti aja lagi. Jadi hebat nggak peristiwa ini, saudara? Sangat luar biasa. Ayat 40. Terjadi apa berikutnya? Wih, ini hebat sekali. Ketika, baca 1, 2, 3. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, terus mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lama. Ini loh kekuatan api itu. Adakah api itu ada sampai hari ini di hidup kita? Kemana saja saya pergi, api itu terus membakar. Salah satu cara saya hidup dengan api ini, saya sampai hari ini tidak ingin punya mobil pribadi. Nah, di antara semua yang di sini, Pak Steven Darton paling lama kenal saya dari tahun 86, 87. Yang kedua itu Kisya. Saya kenal Kisya sejak dia belum lahir. Kok bisa? Ya karena mamanya itu kan ketemu saya tahun 94, belum menikah. Waktu papa mamanya menikah, saya berbakti mereka. Jadi saya kenal dia kan sejak dia belum lahir. Tanya mereka. Saya nggak pingin punya mobil pribadi sampai hari ini. Kemanapun saya pergi tetap naik public transport, naik angkot. Untuk apa? Kalau saya naik public transport, saya bisa ketemu banyak macam orang. Dan saya mau berbagi kesaksian hebatnya Tuhan Yesus. Maka itu yang pantat mobilan. Nah, itu gak bahasa Inggrisnya itu. Tahu pantat mobil? Orang yang kalau dapat iklan mobil baru itu pantatnya langsung gatal, panas. Ingin nyoba sebentar saja. Ada orang yang seperti itu? Kalau lihat di sini wajahnya nggak ada. Nah, saya pesan yang pantat mobilan, nggak usah panik. Karena setiap kita, mobil terakhir yang kita naiki namanya mobil jenazah. Loh, kok nggak amin? Hei, itu saya tetap aja. Jangan sibuk dengan mobil. Setuju? Bisa nggak ini Pastor Nabi ngikuti terjemahannya? Oh, ada sih ngomong pelan, dia ngomongnya. Betul ya? Itu dia. Nah, bagaimana api itu berkobar di hidup kita? Keren. Ini yang Tuhan ingin, api itu tetap menyala di hidup kita semua. Sehingga kita terus bersaksi, dan bersaksi. Lukas 24. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. Mudah-mudahan. Coba carikan. Enggak, jangan salahkan dia. Yang salah gitarnya. Amen. Lukas 24. Filipus ayat berapa itu? Yang 2 murid pulang ke Emmaus. Mulai berapa? Coba carikan. Ya, perikop ayat berapa? Lukas 24. Nah, ini yang berbahaya. Oh iya, ayat 13 ya. Pada hari itu juga, perhatikan, 2 orang, baca, dari murid-murid Tuhan Yesus. Berarti mereka dimuridkan full gak selama 3,5 tahun oleh Tuhan Yesus? Jawab. Iya atau tidak? Jelas. Tapi aneh.
sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil, kurang lebih 10 km jauhnya dari Yerusalem. Kenapa mereka pulang kampung? Karena mereka kecewa. Coba ya, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Coba ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Nah, kata sendiri ini kuncinya. Datanglah Yesus sendiri. Kenapa ada kata self sendiri? Karena mereka dua sedang membicarakan tentang Tuhan Yesus yang membuat gempar Yerusalem karena Yesus bangkit. Nah, mereka dua murid-murid ini mempercakapkan tentang Yesus yang bangkit. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 10 km jalan. Lama atau sebentar? Lama. Mereka kenal gak kalau ini gurunya? Padahal baru ditinggal berapa hari? Belum sampai seminggu loh ini. Baru berapa hari? Bisa gak kenal? Lanjut ayat 16. Nah, ini penghalang api itu tetap berkobar di hidup kita. Tetapi ada apa? Sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Catatnya, hal pertama yang pasti selalu mengganggu mata gereja, mata murid-murid Tuhan Yesus, sehingga nggak bisa mengenal Dia dengan baik. Catat, itu adalah uang. Catat baik-baik. Ketika hidup fokusnya uang, Tuhan Yesus akan tersingkir. Masih ingat, saya bacakan saja ayat yang saudara catat, Matius 6:24. Tidak boleh ada seorang pun menghamba, mengabdi, melayani two masters, dua tuan. Masih ingat? Siapa dua tuan itu? Siapa tahu? Uang dan Yesus. Nggak bisa. Dan menurut Matius 6 ayat 24, saingan utama Tuhan Yesus itu bukan setan, tapi uang. Itu saingan. Nah, saya mau tanya saudara, tolong jawab baik-baik. Kalau musuh dan saingan Tuhan Yesus itu uang, dan kita berkata aku menjadi murid Yesus karena percaya Dia, lalu kita jalan dengan saingan yang kita kasih, dalam istilah sehari-hari itu namanya apa? Selingkuh. Goblok, susah bener mikirnya. Loh, betul tidak? Kita sedang selingkuh. Loh, kok nggak percaya? Oke, saya beritahu ini. Apa yang terjadi pada orang sudah menikah, kau mikir mantan? Artinya apa? Pengkhianat. Maka itu hati-hati dengan uang yang bisa menutupi mata kita, nggak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Izinkan saya berkata, ada banyak atau sedikit hamba Tuhan adalah hamba uang. Jawab. Banyak. Karena motivasi pelayanannya adalah cari uang. Dan hamba Tuhan itu sedang selingkuh dengan Tuhan Yesus, karena dia melayani two masters. Kita perlu uang untuk hidup. Gak ada orang gak butuh uang untuk hidup. Mati aja gak ada yang gratis. Maaf, saya cuma tanya, di West Australia paling murah kubur orang mati berapa? Bukan kremasi ya, 3.000? Cukup?
Berapa paling murah? 15.000. Bayangkan. Itu lebih murah pulang Indonesia kalau mau mati. Maaf saya ngomong murah bisa. 3 juta bisa. Maaf ya, jangan tersinggung. Jadi hidup ini perlu uang, nggak bisa bohong. Tapi Tuhan beri saya ilustrasi hebat tahun 70-an yang lalu. Maka itu banyak gereja kaya takut kalau undang saya karena saya bicara keras tentang uang itu. Ada nggak kapal nggak perlu air? Ada kapal hiasan yang itu lemari. Nah, semua kapal pasti perlu air. Nah, kapal itu adalah kita, air itu adalah uang. Apa yang terjadi kalau kapal on dan blow on masukkan air ke dalamnya? Nah, itu orang on dan blow. Kita perlu uang, tapi uang nggak boleh masuk ke hati kita. Katakan amin. Biar uang hanya di sekitaran kita saja. Maka ini yang saya mau katakan. Hal pertama yang bisa memadamkan api kudus, api kebangunan rohani ini adalah ketika kita cinta uang. Langsung padam api. Karena orang yang cinta uang pasti sedang berselingkuh dengan Yesus. Catatnya. Tidak sedikit rumah tangga berantakan karena uang. Tidak sedikit kakak adik kandung jadi musuh karena uang. Maka itu hati-hati orang kaya. Anak-anak sih pasti baik, tapi mantu-mantu. Lu jawab, betul? Anak baik, tapi istri suami mereka belum tentu. Apalagi kalau para mantu tahu mertuanya kaya. Wih, kita saling gosok, saling sikut ketika mertua masih hidup. Dan ujung-ujungnya mertua dipaksa buat surat surat wasiat willnya cepat dibagi. Itu kejam dan sadis, mengharapkan mertua cepat mati. Nah itu bagaimanapun gak enak jadi orang kaya. Oh enggak, amin. Karena hanya Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang lebih gampang masuk neraka dan susah masuk surga? Orang kaya. Nah itu yang ingin kaya, hati-hati loh kamu. Luar biasa firman Tuhan ini. Kembali ke Lukas 24 ayat berapa tadi? 16 ya. Ini ayat mengerikan. Ayat Lukas 24 ayat 16. Tetapi baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tolong carikan ayat berapa yang dikatakan karena mereka beranggapan Yesus akan jadi raja orang Yahudi. Ayat berapa coba cari? Lukas 24 juga. Filipus tahu? Lupa 8. Terus naik lagi 17. Terus 18. Terus lagi 20 berapa? Iya. Terus 21. Oke, nah ini. Padahal kami itu siapa? 11 murid tadi yang ketika mereka tahu Yesus mau naik ke surga, guru kapan kerajaan itu mau dirikan? Karena ini motivasi mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dia masih dikubur. Kecewa gak? Nah, maka itu hati-hati. Kalau kita menjadi murid Yesus, kita rajin ibadah, tapi motivasi kita salah, kecewa. Ada gak orang ke gereja karena mau ketemu orang yang bisa diutangi? Loh, saya tanya, coba jawab.
Ada nggak? Ada nggak orang ke gereja karena demi calon mertua? Banyak. Oh iya banyak lagi. Karena calon mertua ngancam. Kalau lu nggak ke gereja, anak gua nggak kasih lu. Ya udah ke gereja saja. Oke. Ada nggak orang? Kenapa tertawa? Ada nggak orang ke gereja karena rindu teman lama? Jadi banyak motivasi. Maka itu kita tanya, kenapa kita ke gereja? Kenapa kita mau belajar Alkitab? Kenapa kita mau jadi murid Yesus? Itu perlu dipertanyakan motivasi ini. Jadi motivasi yang salah bisa membuat api itu padam. Jadi sekarang, sebelum saya selesaikan, ayo kita periksa hati kita. Dan di rumah juga periksa. Apa motivasi kita? Kapan mereka sadar? Terus ayat berapa itu? Terus Tuhan Yesus itu guyon di kejadian ini, Tuhan Yesus bergurau. Terus 22 apa? Ya, terus padahal sudah dikasih Tuhan bangkit Yesus. Terus 24, terus 25. Yesus marah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang apa? Bodoh. Betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Terus, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Itu saya nggak bisa bayangkan berapa jam itu ngomong dari Kejadian sampai Maleakhi. Oke, lanjut. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Nah ini Yesus guyon. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Seru nggak lihat ini? Seru nggak? Ngomong segitu lama, jalan 10 km, menjelaskan kitab Kejadian sampai Maleakhi, tetap nggak kenal. Kira-kira kalau Yesus model kita apain dua murid ini? Kalau Yesus itu saya blender dua murid ini. Ya, kalau agak halus sedikit saya masukkan mesin cuci. Nah, ngomong segitu lama kok masih nggak kenal siapa? Untuk Yesus nggak ada saya, puji Tuhan. Terus mereka berkata, 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal. Nah, kalau saudara pernah tahu salah satu lagu him, lagu klasik gereja, tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jalan-jalan terus. Itu dari ayat. Tinggallah dulu Tuhan. Terus ayat 30. Sudah itu nanti. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka. Terus baca. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Terjadi apa? Ayat 31. Wow. Baca. Lengkap. Ketika itulah gugurlah uang itu dari mata mereka. Lo kok tertawa? Lo kok tahu gak? Yang selama ini uang kerajaan Israel. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ini kapan saudara dan saya bisa mengenal Yesus? Kalau roti itu dipecah. Ini bisa punya dua arti. Roti itu adalah firman. Amin. Kalau firman itu dibuka, dipecahkan, terbukalah mata kita. Yang kedua bisa kalau perjamuan kudus. Tapi Yesus langsung lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayo saudara, hari ini kita tanya, masih menyala nggak api itu di hati kita? Kalau ada di antara kita yang sadar, aduh sudah padam, aku sudah malas diajak ke gereja, malas diajak doa, aku
Aku malas diajak baca Alkitab. Jangan terlalu lama sebelum saudara beku kedinginan. Nanti ilustrasi supaya Pak Gembala tetap menerjemahkan. Ibu Gembala saya serahkan mimbarnya. Ayo Ibu Gembala. Nggak, saya terjemahkan Pak Gembala, kasihan nanti. Ya, siap ya? Jangan padamkan api itu, amin. Biar api itu tetap menyala. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kuat.